Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bu Endah. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 5. Baik anak-anak, sebelum mulai baca bismillah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Oke, minggu lalu kita telah membahas tentang nilai-nilai Pancasila pada sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kali ini kita akan belajar tentang nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua. Sila kedua dengan lambang rantai. Oke, maknanya apa sih makna lambang dari sila kedua? Sila kedua memiliki makna lambang rantai, yaitu mata rantai yang berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki. Jadi rantainya ada 2 jenis. Laki-laki yang kotak, sedangkan lingkaran adalah perempuan. Ya, mata rantai yang saling berkait pun melambangkan satu sama lain perlu bersatu menjadi kuat seperti rantai. Jadi laki-laki dan perempuan juga harus bersatu. Kenapa? Karena di dunia ini hanya ada laki-laki dan perempuan bersatu dalam membina negara Indonesia supaya tetap kokoh ya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas apa sih makna dari nilai sila kedua. Nilai sila kedua yaitu memiliki kesadaran sikap perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. Lihat pada gambar, di buku kalian juga ada. Gambar tersebut menggambarkan bahwa ada anak-anak yang sedang bermain, baik laki-laki maupun perempuan, bermain bersatu rukun dan damai ya. Ini adalah makna nilai dari sila yang kedua. Oke, selanjutnya pengamalan sila kedua. Bagaimana cara kita mengamalkan sila kedua dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, bersikap adil kepada sesama manusia. Lihat pada gambar di samping. Ada 3 anak yang ingin menonton bola di luar lapangan, yang satu besar, yang satu sedang, yang satu kecil. Nah, supaya adil mereka bisa nonton bersama, tidak ada yang merasa dirugikan, maka yang besar tidak perlu pakai penyangga. Ya. Yang sedang, dia penyanggahnya yang sedang juga. Sedangkan yang anak kecil, dia pakai penyanggah yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya mereka bisa menonton bersama dan bahagia bersama. Ya, itu makna dari keadilan. Lalu yang kedua, memiliki sikap tenggang rasa dan tepi salira. Artinya apa sih tepi salira? Yaitu menghargai rasa dan perasaan orang lain. Jadi kita menghargai perasaan kita, menghargai perasaan orang lain. Lihat pada gambar di samping. Contohnya apa sih? Yang pertama, menjenguk teman yang sakit, lalu bisa membantu orang lain dan bertoleransi beragama. Jadi kalau ini kita lakukan, maka kita akan memiliki rasa menghargai dan menghargai rasa dan perasaan orang lain. Oke, yang ketiga, pengamalan sila yang ketiga yaitu tidak semena-mena terhadap orang lain. Kita tahu bahwa di zaman sekarang ini ada istilah yang namanya bullying. Stop bullying. Kita tidak boleh bersemena-mena terhadap orang lain ya. Di situ kita lihat siswa-siswa sedang membuat poster stop bullying. Artinya kita harus menyayangi sesama teman, apapun keadaan teman kita, tidak boleh membulinya. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bagaimana caranya kita membantu orang lain yang sedang kesusahan? Kita tidak melihat mereka dari wilayah mana. Kalau mereka sedang terjadi bencana, kita wajib membantunya. Lalu yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Ya, siapa yang kita contoh? Yang kita contoh adalah para pahlawan yang telah menyumbangkan jiwa raganya. Mereka gugur di dalam peperangan dalam membela kebenaran, dalam membela Indonesia merdeka. Tanpa jasa para pahlawan, kita tidak bisa menikmati hidup seperti sekarang ini. Lalu yang keenam, yaitu saling menghormati dan menghargai. Kita lihat gambar di samping. Jika kita ingin dihormati, maka kita harus menghormati orang lain dulu. Baru orang lain akan menghormati kita. Ya.
Kalau kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Oke, yang ketujuh yaitu tidak memburu hewan dan tumbuhan langka. Karena apa? Karena hewan dan tumbuhan langka itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka dilindungi oleh undang-undang, kita memburunya, maka kita akan kena sanksi karena ada undang-undang yang melindunginya. Ya. Lalu yang kedelapan, tidak melukai hewan. Karena hewan juga ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa, kita wajib menyayanginya, tidak boleh melukainya karena mereka juga memiliki perasaan. Yang selanjutnya, tidak merusak tumbuhan. Kita tahu Indonesia ini negaranya masih banyak pohon-pohonan yang rindang. Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia. Kalimantan termasuk wilayah yang menyumbang oksigen pada dunia. Jadi kalau kita menebang hutan jadi gundul, maka yang rugi kita juga. Hutan tidak bisa menyediakan oksigen yang segar buat kita semua. Lalu yang terakhir, yang ke-9 adalah karena kita tidak boleh melukai hewan, kita tidak boleh melukai atau menebang pohon, maka kita wajib menjaga, merawat tumbuhan di sekitar kita. Karena kalau kita rawat, maka kembali manfaatnya pada kita juga, yaitu hewan akan sayang pada kita dan tumbuhan juga akan memberikan manfaat yang banyak buat kita. Demikian dari Bu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.